Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Dewi Nurhayati. Kamu pasti sudah tahu tentang konflik sosial kan? Konflik sosial bisa mengarah ke kekerasan sosial. Nah, apa sih kekerasan sosial? Penasaran? Yuk kepoin video ini ya. Kekerasan adalah bentuk lanjutan dari konflik sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan identik dengan tindakan melukai orang lain dengan sengaja. Menurut Kamus KBBI, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Selain itu, kekerasan juga menyangkut tindakan-tindakan seperti mengekang, mengurangi, atau meniadakan hak seseorang, mengintimidasi, menfitnah, dan meneror orang lain. Bahwa konflik dan kekerasan adalah hal yang berbeda. Perbedaannya, konflik terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan kalau kekerasan terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, sehingga pihak yang kuat bertindak semena-mena kepada pihak yang lemah. Selanjutnya, konflik melalui proses yang relatif panjang, sedangkan kekerasan proses terjadinya relatif pendek. Kemudian, korban harta benda dan nyawa terjadi pada kedua belah pihak, sedangkan kalau kekerasan, korban kerusakan harta benda maupun cacat fisik dan korban nyawa terjadi pada salah satu pihak yang lemah. Selain itu, perbedaan konflik yaitu perdamaian berdasarkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Kalau kekerasan, karena sudah melanggar HAM, maka penyelesaiannya dilakukan secara adjudikasi atau melalui meja hijau atau jalur hukum. Misalnya, ketika suami menampar istrinya, dan itu adalah termasuk tindakan KDRT. Nah, itu harus diselesaikan di meja peradilan. Selanjutnya, pada konflik, proses terjadinya diketahui oleh kedua belah pihak. Sedangkan kalau kekerasan, proses terjadinya terkadang tidak diketahui oleh pihak yang lemah. Pada konflik, bisa juga dapat memotivasi untuk meraih prestasi. Misalnya dengan adanya persaingan, mereka pasti berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Nah, kalau kekerasan ini bisa terjadi karena kesalahpahaman dua pihak. Akhirnya, pada kesalahpahaman tersebut bisa muncul kekerasan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Pada konflik, dilakukan dengan langkah-langkah nyata untuk mencapai tujuan. Sedangkan kekerasan dilakukan dengan penuh prasangka sehingga merugikan pihak lain. Misalnya, tidak setuju dengan pendapat temannya atau pendapat orang lain. Akhirnya timbul prasangka dan akhirnya dia tidak suka dan melakukan kekerasan. Teori-teori tentang kekerasan, yang pertama ada teori faktor individual. Beberapa ahli berpendapat bahwa setiap perilaku kelompok, termasuk perilaku kekerasan, selalu berawal dari perilaku individu. Perilaku agresif seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan. Faktor penyebab perilaku kekerasan menurut teori ini adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi yaitu meliputi kelainan jiwa, seperti psikopat, stres, depresi, serta pengaruh obat bius. Sedangkan faktor yang bersifat sosial antara lain seperti konflik rumah tangga, faktor budaya, dan media massa. Yang kedua, ada teori faktor kelompok. Identitas kelompok inilah yang cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain.
Benturan antara identitas kelompok yang berbeda sering menjadi penyebab kekerasan. Menurut teori ini, individu cenderung membentuk kelompok dengan memprioritaskan identitas berdasarkan persamaan ras, agama, atau etnis. Identitas kelompok yang cenderung di bawah ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain inilah yang kemudian rawan menyebabkan benturan antara identitas kelompok yang berbeda dan akhirnya berujung kekerasan. Contohnya, ada pada perkelahian antar pendukung klub bola saat pertandingan di stadion. Selain itu, ada juga kekerasan berbau rasial yang terjadi di Afrika Selatan dan Amerika Serikat pada orang kulit hitam, serta di Indonesia pada kerusuhan Mei 98, yaitu kekerasan terhadap kelompok etnis Tionghoa. Yang ketiga, ada teori dinamika kelompok. Menurut teori ini, kekerasan timbul karena adanya perubahan-perubahan sosial yang terjadi demikian cepat dalam sebuah masyarakat dan tidak mampu ditanggapi dengan seimbang oleh sistem sosial dan nilai masyarakat. Contohnya bisa dilihat dari masuknya perusahaan internasional ke wilayah pedalaman Papua yang membawa berbagai teknologi, perilaku, hingga tata nilai yang berbeda. Nah, hal ini menyebabkan masyarakat setempat merasa terasing dan muncullah kehilangan rasa memiliki yang berakhir dengan perlawanan kekuasaan. Kita lanjut ke karakteristik kekerasan. 1. Karakteristik kekerasan individu. Yang pertama, menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik. Yang kedua, mengakibatkan trauma psikologis yang membekas dan mempengaruhi kepribadian individu. Yang ketiga, sebagian besar tindak kekerasan dilakukan oleh individu yang pernah mengalami. Selain dari karakteristik kekerasan individu, ada juga karakteristik kekerasan yang dilakukan oleh kelompok. Yang pertama, kekerasan muncul sebagai wujud kegagalan menghargai dan menghormati keberagaman. Yang kedua, memiliki dampak yang lebih luas. Yang ketiga, menimbulkan keretakan hubungan antar kelompok sosial. Ada bentuk-bentuk kekerasan. Yang pertama, kekerasan langsung atau direct violence adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Artinya, kekerasan ini adalah suatu tindakan kekerasan yang bersifat fisik. Misalnya, memukul tangan, menendang kepala, menampar, dan lain-lain. Yang kedua, ada kekerasan tidak langsung atau indirect violence, adalah suatu bentuk kekerasan yang mengurangi hak asasi manusia, baik menyerang, ofensif, maupun bertahan, defensif. Pada kekerasan tidak langsung, ini sifatnya yaitu tidak mengenai fisik, tapi suatu tindakan yang menyakiti hati. Contoh, ucapan yang kasar, ucapan yang menyakitkan. Hal ini banyak sekali dialami oleh ibu-ibu rumah tangga saat ini. Tidak mengalami KDRT secara langsung, tetapi mengalami kekerasan tidak langsung, yaitu bisa berupa ucapan yang menyakitkan, sehingga membuat batin tersiksa dan menjadi sakit hati. Berdasarkan hal tersebut, kekerasan dibagi lagi nih menjadi 4 jenis. Yang pertama ada kekerasan terbuka atau overt, artinya kekerasan fisik yang dapat dilihat, seperti perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai pada membunuh. Ya, terbuka, ini misalnya kita melihat teman kita nih lagi berantem ya, atau misalnya ketika adik kakak saling rebutan sesuatu dan akhirnya mereka saling menjambak dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kekerasan tertutup atau covert, yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti melakukan tindakan mengancam, hinaan, cemoohan kepada orang lain.
Selanjutnya ada kekerasan menyerang agresif. Adalah kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya, menginginkan sesuatu dari adiknya. Nah, ia melakukan kekerasan dengan misalnya memukul tangan adiknya. Nah, itu kan berarti sudah termasuk kekerasan menyerang. Contoh lain, misalnya ada jambret, ya. Nah, itu dia ingin mendapatkan sesuatu. Nah, tapi dia melakukan kekerasan. Misalnya menyakiti korbannya terlebih dahulu. Selanjutnya ada kekerasan bertahan atau defensif. Ini adalah kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Misalnya nih ketika dijambret terus disakiti ya. Nah, itu si korban melakukan perlindungan diri dengan cara misalnya menendang si pelaku. Bisa juga misalnya ketika ada kasus pemerkosaan, nah itu korban dia melakukan perlindungan diri dengan cara memukul kepala si pelaku atau yang lain-lain. Nah, jadi bisa kalian pahami ya, di sini ada bentuk kekerasan yang beraneka ragam. Ketika mendengar kata konflik, mungkin yang terlintas di kepala kita adalah mengenai tindakan kekerasan. Padahal, konflik tidak selalu berwujud kekerasan loh. Perselisihan atau sengketa antar individu itu juga bisa disebut sebagai konflik. Antara konflik dan kekerasan memiliki hubungan yang erat. Tidak akan ada kekerasan tanpa diawali oleh gejala konflik terlebih dahulu. Meskipun begitu, gejala konflik tidak mesti berujung pada kekerasan. Kekerasan akan terjadi apabila konflik yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak mampu untuk menyelesaikannya. Oke, baik konflik maupun kekerasan tentu pasti memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif sebuah konflik, yang pertama, konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas. Kedua, konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma. Ketiga, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Keempat, konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Kelima, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama. Keenam, konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Dan terakhir, konflik memunculkan sebuah kompromi yang baru. Adanya konflik juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. Kedua, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia. Ketiga, berubahnya sikap kepribadian para individu, baik yang mengarah kepada hal-hal positif maupun negatif. Dan terakhir, munculnya dominasi kelompok pemenang atau kelompok yang kalah. Bisa kita lihat, ini adalah contoh dari konflik yang berujung kekerasan. Nah, hal ini tentu menimbulkan dampak negatif karena dapat merusak retaknya hubungan antar individu dan persatuan kelompok, kemudian bisa melukai orang lain dan bisa membuat jatuhnya korban manusia. Kemudian ini ada contoh tindakan KDRT, di mana perilaku tersebut tentu sangat melanggar HAM dan tentunya harus diselesaikan di meja hijau atau adjudikasi. Lanjut, ini ada contoh tindakan bullying. Nah, tindakan bully ini sangat berdampak negatif bagi korban, bisa mempengaruhi fisiknya maupun psikisnya.
Jadi, kalian jangan sampai membuli orang lain. Dan apabila kalian menjadi korban, kalian harus segera melaporkan kepada orang-orang yang bisa dianggap mampu menyelesaikan tindakan tersebut. Kita dapat mengendalikan konflik agar tidak berkembang menjadi kekerasan. Kita harus menganalisis suatu konflik agar dapat menentukan faktor penyebabnya, akibat yang ditimbulkan, dan langkah penyelesaiannya. Nah, inilah yang disebut dengan resolusi konflik. Ada 3 syarat konflik agar tidak berakhir dengan kekerasan. Yang pertama, setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari adanya situasi konflik di antara mereka. Jadi mereka itu harus sadar kalau mereka sedang berkonflik. Yang kedua, pengendalian konflik-konflik tersebut hanya mungkin bisa dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan terorganisasi dengan jelas. Ketiga, setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama. Macam-macam bentuk pengendalian konflik sosial. Yang pertama ada konsiliasi. Bentuk pengendalian konflik seperti ini dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Jadi, misalnya ketika ada A dan B, mereka sedang berkonflik, maka mereka itu menyelesaikan konfliknya melalui lembaga tertentu, dan mereka di sana saling bertemu dan mereka mengutarakan keinginan mereka masing-masing. Nah, ketika mereka mengutarakan keinginan masing-masing, disitulah muncul kesepakatan bersama dan akhirnya ada keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Yang kedua, ada mediasi, yaitu pengendalian konflik dengan cara yang dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Jadi mediator ini adalah pihak ketiga yang berperan sebagai penengah agar konflik segera selesai. Nah, mediator ini dia adalah sifatnya netral, artinya tidak memihak. Yang ketiga ada arbitrasi atau perwasitan yang dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik. Nah, jadi ketika mediasi bersifat netral pihak ketiganya, nah arbitrasi ini adalah kebalikannya. Karena pihak yang berkonflik dapat memilih sendiri pihak ketiga tersebut. Nah, selanjutnya ada transformasi konflik, yaitu proses menanggulangi berbagai permasalahan, sumber-sumber, dan dampak negatif dari konflik tersebut. Oke, kita lanjut ke perdamaian. Pelaksanaan perdamaian ditandai dengan tidak adanya konflik dan kekerasan. Munculnya saling memahami atau menghormati perbedaan serta adanya keadilan sosial. Nah, ini ada contohnya. Seorang pasukan perdamaian dari Indonesia sedang memberikan pelajaran tentang belajar yang menyenangkan kepada masyarakat Toban Hulu, Afrika Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan kerjasama militer sipil yang dilakukan seminggu sekali. Terima kasih. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat menambah pengetahuan kalian, baik tentang konflik, kekerasan, maupun cara penyelesaiannya. Oke, sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.